Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada acara Renungan Malam hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa pada malam ini. Kami bersyukur atas segala kasih berkat rahmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Dan tibalah saatnya Bapa, kami hendak menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh Engkau persiapkan dan Engkau mampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap menerima firman-Mu itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam ini dari Mazmur pasalnya yang ke-89 ayat yang ke-47 sampai dengan 53. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian. Berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murka-Mu laksana api? Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia Kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setia-Mu yang mula-mula, ya Tuhan, yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu? Ingatlah celaka hamba-Mu, ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu, ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah kita yang menerima, memelihara firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan seperti ini, pernahkah Anda merasa tertekan dalam hidup ini karena penderitaan yang berkepanjangan? Maka tentunya banyak orang menjawab pernah. Dan saya percaya pasti kita pun pernah mengalaminya. Apakah respon kita di saat mengalami tekanan yang berkepanjangan itu? Seringnya yang muncul, yang kita ucapkan adalah keluh kesah tentang hidup ini. Saudaraku yang terkasih, Mazmur yang barusan kita dengar dan kita baca tadi sebenarnya tergolong di dalam Mazmur pengajaran. Meskipun di awal Mazmur ini terdapat ungkapan pujian kepada Allah sungguh nyata melalui karyanya. Bahkan ketika menelusuri Mazmur ini, konteks sesungguhnya bukanlah ibadah sebagaimana umumnya Mazmur yang kita temui, tetapi konteksnya adalah pembuangan di Babel. Khusus dalam ayat yang kita baca tadi,
kita dapat menemukan keluh kesah pemazmur di hadapan Tuhan. Ungkapan "berapa lama lagi?" itu menunjukkan bahwa pemazmur berada di dalam kondisi yang tertekan, hidup dalam penindasan. Memang hidup manusia singkat dan semua pasti menghadapi kematian. Namun, jika yang singkat itu semakin dipersingkat oleh karena penderitaan yang berkepanjangan dalam hidup kita, maka apakah arti dan nilai dari hidup seperti itu? Bukankah isinya adalah keluh kesah dan ratapan semata-mata? Saudaraku yang terkasih, pemazmur merasa begitu sedih dan hancur karena Tuhan telah lama menyembunyikan dirinya dari berbagai macam persoalan. Bagaimanakah dengan kita hari ini? Ketika menjalani kehidupan ini, kadang-kadang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh pemazmur. Penderitaan dan pergumulan yang berkepanjangan. Sehingga membuat kita berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tuhan sepertinya diam dan tidak menyatakan kasih setianya atas kita. Kita merasa begitu tidak berdaya dan kehilangan pengharapan. Satu hal yang harus kita pahami adalah di dalam kondisi yang demikian, tetap fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada masalah-masalah kita. Artinya, bila kita fokus kepada masalah kita saja, tentu kita tidak akan menemukan jalan keluar atas penderitaan dan pergumulan berat yang kita hadapi itu. Tetapi sebaliknya, apabila kita tetap fokus menyerahkan dan berharap akan segala penderitaan pergumulan kita ini kepada Tuhan, maka Dia akan menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pengalaman hidup kita? Dalam hal ini, saya mengajak agar kita tetap percaya akan kuasa Tuhan. Berharaplah akan kasih Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi berbagai macam penderitaan, keluh kesah yang berkepanjangan, maka Tuhan akan datang dan campur tangan untuk menyelesaikan persoalan itu tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.